Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Senang sekali kembali bersua kita dalam program Tadabbur Al-Quran, sebuah program yang akan mengajak kita semua, mengajarkan kita semua untuk kemudian merenungi ayat-ayat Allah, kemudian mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kali ini kita akan membahas lanjutan dari Quran Surah Al-Baqarah yang sebelumnya kita sudah bahas, bagaimana ayat 1 sampai dengan 5, ciri-ciri orang bertakwa, kemudian ayat 6 dan ayat 7, berbicara tentang sifat-sifat dari orang kafir, dan kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 20, mengenai bagaimana ciri-ciri orang munafik bersama dengan Ustadz Muhammad Khair Al-Kushairi MA yang telah bersama kita di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kita akan melanjutkan kajian kita Ustadz, masih dalam Surah Al-Baqarah, dan kali ini tentang ciri-ciri orang munafik. Tafadhal Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengkaji tentang ciri-ciri orang munafik atau sifat-sifat orang munafik yang sebelumnya kita telah membahas sejak awal surah Al-Baqarah tentang sifat-sifat orang bertakwa. Kemudian kita lanjutkan dengan sifat-sifat orang kafir yang menutup pintu hatinya dari kebenaran. Dan ayat berikutnya kita akan melanjutkannya pada ayat 8 dari surah Al-Baqarah tentang orang-orang munafik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah, juga telah beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Inilah yang disebut sebagai orang yang berkata sesuatu tapi tak sesuai dengan yang ada di hatinya. Tidak sesuai dengan ada yang di hatinya berarti tidak cocok atau bisa dipahami mengelabui orang lain. Inilah disebut dengan munafik. Makanya kalau kita melihat munafik, apa sebenarnya munafik? Munafik diambil dari kata nafiqah. Nafiqah artinya membuat lubang. Membuat lubang yang oleh tikus, sejenis tikus, dia buat terowongan. Ketika dia masuk ke satu lubang, terowongan, nanti dia keluar di lubang yang lain. Ketika dia dikejar oleh kucing misalnya, dia masuk ke sebuah lubang, kucing itu tetap menunggu di lubang pertama itu. Ternyata dia sudah keluar di lubang yang lain. Mengelabui tadi. Mengelabui. Masya Allah. Nah, oleh karena itu munafik adalah orang yang mengelabui, menipu, mengelabui orang lain, tidak sesuai apa yang dia ucapkan dengan apa yang terdapat di hatinya. Itu makanya terowongan itu disebut nafaq. Terowongan itu disebut nafaq. Karena dia ada dua muka, satu lubang pertama, satu lagi yang kedua. Itu makanya disebut. Nah, orang yang bermuka dua maka ia disebut munafik. Munafik, orang yang bermuka dua munafik. Baik. Nah, Allah menggambarkan tentang sifat-sifat orang munafik ini dalam Al-Quran. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami percaya, kami beriman kepada Allah, keberadaan Allah, Allah itu ada, percaya. Kami juga yakin, kami juga percaya bahwa di akhirat nanti akan ada hari pembalasan, tapi itu hanya di lisan. Wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka bukan beriman. Itu ayat ke-8-nya. Lalu Allah menjelaskan lagi, merincikan lagi tentang sifat apa yang sedang mereka lakukan, yang akan tetap terus mereka lakukan. Kenapa? Ketika kita lihat dari ayat-ayat tentang orang bertakwa itu cuma 5, kemudian berbicara tentang kafir itu ayatnya cuma 2, yes. Tapi ketika berbicara tentang orang munafik, Allah menyebutnya, menjelaskannya sampai detail, sampai 13 ayat.
Ini menunjukkan apa? Karena dia munafik, karena dia berbahaya dan susah mendeteksinya. Kalau orang kafir jelas dia menentang, dia menolak. Orang-orang bertakwa juga jelas dia beriman, memiliki sifat-sifat itu. Tapi orang munafik di lisannya lain, di hatinya lain lagi. Nah, bagaimana mendeteksi ini? Allah menjelaskan tentang karakternya, sifat-sifatnya. Di ayat berikut Allah mengatakan, yukhadi'unallah. Mereka menipu Allah. Kalau disebut menipu Allah, apa bisa Allah ditipu? Tak ada orang yang dapat menipu Allah. Tapi makna ayat ini sebenarnya aktivitas mereka seakan-akan mereka merasa telah menipu Allah. Lihat itu. Orang yang dianggap, yang dia katakan itu orang beriman itu, dia sudah ibadah, hidupnya susah. Ya. Lalu dia katakan, ini saya yang berpura-pura ini aman-aman saja. Dia merasa telah menipu Allah, padahal sesungguhnya tidak. Yukhadi'unallah walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Boleh jadi dia merasa menipu orang-orang beriman, dan orang beriman boleh jadi tertipu. Padahal dia sholat bersama-sama kita. Ini tokohnya kalau menggambarkan ayat ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh orang-orang munafik di Madinah saat itu. Nah, mereka berusaha menipu. Aktivitas mereka ingin menipu Allah, padahal mereka tak bisa untuk menipu Allah. Dan begitu juga orang beriman. Lalu apa kata Allah? Wa ma yakhda'un. Mereka itu sebenarnya tidak menipu illa anfusahum, melainkan mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Kenapa mereka tak sadar bahwa mereka sedang menipu diri sendiri? Fi qulubihim maradun. Nah, ini ayat berikutnya. Karena dalam hati mereka ada penyakit. Maradun. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambah penyakit itu. Lagi-lagi orang akan bisa salah paham. Masa Allah menambah penyakit? Berarti zalim. Berarti Allah sesukanya, semena-mena. Bukan begitu. Makna ayat ini, kenapa disebut di sini fazadahumullahu marada? Perbuatan mereka. Orang kalau dia tak tahu kalau dia sedang sakit, maka sakitnya gimana? Semakin bertambah. Semakin bertambah, Ustaz. Dia sudah terkena penyakit diabetes. Dia tidak tahu tidak sadar kalau dia sedang kena penyakit. Maka pagi harinya dia buat kopi, dia campur gula. Siang harinya dia buat lagi teh. Banyak pantangan yang kemudian dikonsumsinya untuk yang akan memperparah. Betul. Ya, nah, akhirnya apa yang terjadi? Maka penyakitnya semakin bertambah. Ya. Orang munafik juga begitu. Sesungguhnya dia sudah ada penyakit di hatinya yang tidak dia sadari. Bukan Allah yang menambah penyakit itu hakikatnya, tetapi akibat dia tidak mau menerima kebenaran, akibat dia sudah benar-benar melakukan perbuatan nista ini, mengelabui orang lain, lalu dia bertambah-tambah penyakitnya. Ini penyakit iri, dengki, ini penyakit orang munafik. Nah, di antara penyakit orang munafik itu iri, dengki, hasad dan lain sebagainya itu. Nah, maka disebut nih walahum adzabun alim. Ini dia. Walahum adzabun alim. Mereka mendapatkan azab yang pedih. Maka ketika kita gabungkan atau kita gandeng, kita lihat perbedaannya dengan ayat tentang kafaru kemarin, sebelum ini. Apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Allah sebut dampak dari kekafiran itu dengan azab yang besar, tapi ketika berbicara orang munafik, Allah menyebut walahum 'adzabun alim. Apa bedanya azabun azim dengan azabun alim? Kalau akibat yang didapatkan orang kafir besar karena kekufurannya besar. Tapi ketika Allah menyebut orang munafik, itu karena dia disebut Allah azabun alim, karena dia menyakiti perasaan orang beriman. Azab yang pedih memedihkan perasaan orang beriman. Andai tahu orang beriman itu bahwa dia berpura-pura saja bersama orang beriman, maka itu memedihkan perasaan orang beriman. Oleh karena itu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia memedihkan perasaan orang beriman, nanti azab yang dia terima juga mendapatkan azabun alim. Bima kanu, disebut walahum azabun alim bima kanu yakdzibun.
atas apa yang telah mereka dustakan. Ini sebahagian dari sifat orang-orang munafik. Lalu Allah jelaskan lagi di ayat berikutnya tentang bagaimana ketika mereka dilarang, bagaimana ketika mereka diperintahkan. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan, ada orang mengatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu kalau dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, qalu, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami tak berbuat kerusakan, kami ini orang-orang yang berbuat kebaikan. Kami berbuat kebaikan, tidak berbuat kerusakan. Ada yang menarik dalam ayat ini. Apa maknanya? Kenapa Allah sebut fil ardi? Kenapa? La tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Padahal bumi Allah luas. Apakah semua bumi ini dirusak? Kan tidak. Tapi mana? Perbuatan yang sekecil apapun yang merusak, dia akan menjadi besar. Seperti luasnya bumi ini, seakan-akan dia melakukan kerusakan semuanya. Oleh karena itu berhati-hati tentang berbuat kerusakan. Tapi ada lagi, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang makna tufsidu. Sesungguhnya maknanya adalah maksiat. Jangan berbuat maksiat di permukaan bumi ini. Itu sesungguhnya makna di balik itu. Apapun perbedaan pendapat ulama, ada orang yang merusak dalam bentuk fisik, dia masuk dalam pemaknaan ayat ini, jangan berbuat kerusakan. Nah, ada orang yang ketika disampaikan jangan berbuat kerusakan, dia katakan tidak, kami orang-orang baik-baik, kami tak berbuat kerusakan. Ini di antara karakter-karakter orang munafik. Berikut lagi Allah sebutkan tentang bagaimana sifat mereka sesungguhnya. Ala innahum, ketahuilah sesungguhnya mereka ini humul mufsidun, mereka inilah yang sebenar-benar merusak. Lisannya mengatakan berbuat kebaikan, padahal mereka sesungguhnya mufsidun yang sebenar-benarnya. Itu makanya ada kata hum maknanya mereka, al mufsidun, alif lam sama waw nun itu juga al mu itu sama waw nun juga orang. Jadi mereka orang-orang yang berbuat kerusakan, maknanya mereka inilah yang benar-benar orang yang berbuat kerusakan. Ini menunjukkan penguatan taukid, disebutkan di situ sampai ada dua. Walakin humul mufsidun walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka sesungguhnya berbuat kerusakan tapi merasa berbuat kebaikan, dan mereka mengaku sebagai orang yang paling baik. Maka orang-orang yang selalu menilai orang lain berbuat salah, mengaku diri yang paling benar, sedikit banyaknya ada pengaruh sifat-sifat orang Yahudi ini. Ayat berikutnya Allah menjelaskan, wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana orang lain telah beriman. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi, kalau dilihat asbabun nuzul ayat ini terkait sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain telah beriman. Apa kata mereka? Anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu? Ini karakter ini juga ada pada diri sebahagian orang. Ada orang ketika dia taat beragama, dia katakan itu kuno, itu orangnya ketinggalan zaman. Ini kan memperolok-olok seperti ini karakter orang-orang munafik. Saat dia lihat ada orang taat beragama, dianggapnya ini adalah orang yang kuno, orang yang tidak berperadaban, orang yang tidak bisa maju. Padahal sesungguhnya kata Allah, ala innahum humus sufaha, ketahuilah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya as-sufaha walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila dikatakan kepada mereka, apabila bertemu mereka dengan orang beriman. Ada orang-orang munafik bertemu dia dengan orang-orang beriman, qalu, mereka mengatakan amanna, kami sudah beriman sama dengan kalian wahai orang-orang beriman. Mereka mengakunya begitu. Tapi apa yang terjadi? Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada syaitan. Allah menyebut kata syayatin dalam bentuk jamak karena tokoh-tokoh mereka ini Allah sebut sebagai dengan istilah syayatin. Tokoh-tokoh munafik ini sebagai syayatin. Maka dari itu syaitan itu tidak hanya dalam bentuk jin, syayatinul jinni wal insi, ada juga syaitan tapi wujudnya manusia. Kalau dia berbuat keburukan, tidak taat, dia berbuat dosa, itu hanya untuk dirinya. Tapi kalau dia berbuat keburukan, dia ajak orang lain untuk berbuat keburukan, ini sifat syaitan. Maka dia bisa disebut syaitan, disebut sebagai syaitan.
Ketika mereka kembali kepada syayatinihim, syaitan-syaitan mereka, pemimpin mereka, tokoh-tokoh munafik mereka, lalu mereka mengatakan, qalu inna ma'akum, tidak, sesungguhnya tadi kami itu bersama, sebetulnya tadi itu pura-pura saja. Innama nahnu mustahzi'un, kami memperolok-olok saja. Ini juga yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang asbabun nuzulnya, meskipun sanadnya dhaif, di sebagian ulama menyebut begitu, ketika seorang Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh-tokoh munafik, bertemu dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu dia puji-puji. Dia katakan, lihat apa yang kulakukan terhadap mereka. Dia berkata kepada orang-orang sesama munafik, lihat oleh kalian apa yang aku lakukan terhadap mereka. Nah, lihat ketika sampai di sampai di depan orang-orang munafik, bersama depan orang beriman, dia puji-puji. Lalu ketika nanti sampai ke sesama orang munafik, dia katakan, kami tadi berpura-pura saja. Nah, ini karakter yang disebutkan di dalam ayat ini. Artinya memang bagaimana kemudian sifat-sifat munafik ini memang dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak jelas ya Ustaz ya. Kalau pada kajian sebelumnya Quran surah Al-Baqarah 1 sampai 5 jelas sifat-sifat orang bertakwa dengan 5 syarat, dan 2 untuk sifat-sifat orang kafir jelas. Ini abu-abu ya Ustaz ya. Mereka memanipulasi, mereka kemudian mencoba untuk berpura-pura baik, bahkan lisan tidak sama dengan hatinya. Ini sering sekali, bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin banyak orang yang ketika mereka menyerukan kebaikan, di balik itu banyak hal-hal yang mengambil keuntungan pribadi misalkan, atau bahkan dampaknya justru malah bukan kemaslahatan umat, tapi maksiat. Misalkan para pelaku, kalau kita lihat mungkin kita di Provinsi Riau misalkan, mungkin para penebang hutan misalkan misalnya, mereka beralasan untuk apa? Kami akan memajukan teknologi, memajukan bangunan-bangunan seperti itu. Namun mereka sudah merusak alam Allah ini karena keuntungan-keuntungan pribadi mereka. Ini mungkin juga bisa termasuk dalam kategori-kategori munafik ya, dalam manipulasi keadaan segala sesuatunya. Selama dia melakukan hal-hal yang dalam pengertian merusak, maka dia masuk dalam pemahaman ayat-ayat tentang orang-orang munafik. Dengan berbagai alasan, dengan pengelabuan dan lain sebagainya. Nah, itu menggambarkan tentang bahwa karakter orang munafik itu tidak hanya terjadi dulu, dan dia tetap akan ada sepanjang sejarah, dan sejarah itu akan berulang. Kalau dulu ada Abdullah bin Ubay bin Salul, hari ini tetap ada tokoh-tokoh serupa ini, serupa orang-orang munafik ini. Kita coba melanjutkan tentang pertemuan dia dengan sahabat. Ketika dia bertemu Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang disebut Nabi sebagai sahabat yang terdekat Nabi, kemudian engkau menggantikan Nabi sebagai imam, tentulah engkau orang mulia. Kemudian anak engkau adalah istri Nabi, Aisyah. Ini tentu kemuliaan engkau mertua Nabi, wahai Abu Bakar. Dipuji Abu Bakar. Ketika dia jumpa dengan Umar, engkau singa padang pasir. Engkau orangnya disegani, berwibawa, karismatik, dipuji. Ketika bertemu dengan Utsman, engkau adalah orang yang dermawan, engkau yang banyak memberikan kebaikan untuk umat ini, dipuji. Apakah sahabat-sahabat ini ketika memuji lalu dia berbangga? Ternyata tidak. Mereka ragu dengan ucapan-ucapan orang-orang munafik ini. Lalu dia datang kepada Rasulullah, sampai di hadapan Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka bertemu orang beriman, mengaku dia beriman. Wa idza khalau ila syayatinim, kalau kembali kepada syaitan, pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh munafik mereka mengatakan, kami tadi itu bertemu orang beriman itu tidak sebenar-benar mengakui apa yang sebenarnya. Kami innama nahnu mustahzi'un, kami hanya memperolok-olok mereka. Bahkan disebutkan oleh Allah dalam ayat 15 berikutnya, nanti akan dibalas oleh Allah. Apa balasan akibat orang-orang munafik yang memperolok orang? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan balas olok-olok mereka, wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan. Disebutkan dalam tafsir-tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, disebutkan tentang bagaimana gambaran Allah membalas olok-olok mereka. Nanti yuftahu al-bab, dibukakan pintu surga ketika di akhirat nanti. Ketika mereka mau masuk, ditutup pintu itu, tak dapat masuk. Diberikan air kepada mereka, disuruh minum dalam keadaan dahaga. Tiba-tiba ketika akan mengambil untuk minum, dibuang
gelas itu. Itulah olok-olok yang dulu mereka memperolok orang beriman. Lihat balasannya di akhirat, mereka pun akan diperolok oleh Allah Ta'ala. Nah, maka Allah pun memberikan penilaian. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Sesungguhnya ulaika, mereka itu alladzina ishtaraw ad-dhalalah. Mereka telah membeli kesesatan bil huda, dengan petunjuk. Karena aslinya orang beriman ini dia punya iman. Orang-orang munafik ini dia ada iman. Di awal-awal ketika mereka bertemu Rasulullah beriman, tapi karena ada kepentingan, iri hati, seharusnya saya yang jadi pemimpin di daerah Yathrib ini. Kenapa sekarang Muhammad yang menjadi tokohnya? Nah, itu yang menyebabkan hatinya gelisah, lalu akhirnya dia menjadi orang-orang munafik. Di hadapan Nabi seperti orang beriman, tapi hakikatnya dia adalah memendam kekufuran. Dia membeli kesesatan bil huda, dijual imannya. Ibnu Abbas menyebutkan makna ad-dhalalah itu mengambil kekufuran. Kemudian huda adalah petunjuk. Ini penjelasan tentang ini. Wa makanu muhtadin, mereka pun tidak akan mendapatkan hidayah. Terakhir, wa mathaluhum kamathalil ladzina istaqada nar, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Tatkala api itu dinyalakan, maka Allah hilangkan cahayanya. Biasanya kalau api dinyalakan ada cahaya, ada asap. Tapi ketika apinya, cahayanya dihilangkan, tinggal panasnya saja. Begitulah gelisahnya hati orang beriman. Sesak napasnya karena ada asap yang tinggal. Itu gambaran-gambaran yang disebut Allah. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat. Kesimpulan terakhir Allah lagi, summum bukumun umyun. Mereka itu tuli, bisu, umyun, buta, fahum la yarji'un. Mereka tak dapat kembali. Itu kira-kira tentang ayat sampai 18, dan masih ada ayat sampai 20 sebenarnya tentang karakter orang-orang munafik. Namun itu memang kita melihat bagaimana kemudian Allah betul-betul menyebutkan bahwa munafik ini ada banyak sekali versinya, Ustaz. Apakah dan tidak hanya terjadi pada zaman sekarang saja, zaman dahulu itu menjadi permasalahan yang sering sekali terjadi. Dan kalau kita semua mudah-mudahan, bagaimana Ustaz ini? Mungkin sebagai kesimpulan secara singkat, Ustaz, untuk kemudian kita dapat menjadi pribadi yang kokoh ketika ada goyahan-goyahan tadi, mungkin seperti Ustaz sebutkan asbabun nuzul, yang misalkan salah satunya adalah ketidakpuasan, kemudian imannya kemudian dijual belikannya dengan harga yang murah, sehingga mudah untuk diombang-ambing, bahkan memperolok-olok orang-orang beriman. Bagaimana Ustaz untuk secara singkat untuk kemudian kita dapat terhindar menjadi golongan orang-orang yang munafik? Iya, memang karakter manusia di dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah ini, manusia itu dibagi 3. Kalau kita merujuk ke surah Al-Fatihah lagi, sebenarnya ini penjelasan dari siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Itu dia yang memiliki ciri-ciri takwa. 5 ayat yang kita sudah bahas. Ghairil maghdub, bukanlah orang-orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Orang-orang kafir. Tapi ada yang terakhir, waladdallin, orang-orang yang sesat. Itulah yang disebut sebagai orang-orang munafik, tersesat dia. Nah, kalau tersesat, kalau mau diselamatkan, insya Allah masih ada peluang untuk selamat. Oleh karena itu, kalau nampak orang-orang memiliki karakter munafik ini, kita selamatkan. Karena seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan. Bukan selamat, tapi menyelamatkan. Aslama yuslimu, muslim. Orang yang menyelamatkan saudaranya, mungkin dia memiliki sifat-sifat karakter yang tidak diridhai oleh Allah ini, maka disitulah dakwah kita tetap dilakukan. Mudah-mudahan kita tetap fokus untuk tetap berada di jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Dan saling menasihati, Ustaz, ada kebaikan dan juga kebatilan baik. Kita sudah membahas pemirsa TVRI yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian tadabbur Al-Qur'an mengenai sifat-sifat orang munafik tadi ayat 8 sampai dengan ayat 20 yang sudah dibahas sampai dengan ayat 18, dan mudah-mudahan kita semua dapat tercerah dan juga dapat mengambil hikmahnya. Dan akhirnya saya Chandra Afindris mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya